In listen-only mode. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi hari Kamis tanggal 22 Desember 2016. Sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Pak Rudi dan Pak Antonius. Berikutnya untuk sesi pertama akan bersama rekan saya Pak Jasa. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Langsung saja kita mulai acara kita. Hari ini kami prediksikan IHSG akan kembali bergerak bearish atau melemah di support level 50-60 dan resistance level 52-15. Kami tidak melihat adanya katalis positif untuk hari ini. Kalau kita lihat juga perdagangan menjelang libur Natal dan libur akhir tahun juga sudah semakin sepi ya, dan juga semalam Dow Jones juga tidak berhasil menembus level psikologis 20 ribunya. Namun secara sisi ekonomi, berita yang terbit pagi ini cukup positif. Di Selandia Baru dilaporkan bahwa ekonominya tumbuh di kuartal 3 ini seiring dengan kuatnya belanja konsumen rumah tangga dan juga boomingnya sektor pariwisata dan perumahan. Sehingga memperkuat ekspektasi bahwa Bank Sentral Selandia Baru akan menghentikan langkah penurunan suku bunganya pada pertemuan bulan Februari tahun depan. GDP Selandia Baru tumbuh 1,1% kuartal-kuartal. Ini adalah kuartal kelima ekonomi Selandia Baru mencatatkan pertumbuhan 0,7% atau lebih. Dan ini juga merupakan pertumbuhan yang salah satu yang tercepat di antara negara-negara industri maju secara tahunan atau year on year. Ekonomi Selandia Baru tumbuh 3,5%. Selain itu juga di Jepang pagi ini kabinet Jepang menyetujui anggaran belanja senilai 97,5 triliun yen atau 830 miliar US dollar. Anggaran belanja ini akan berlaku untuk tahun fiskal yang akan datang, yang itu yang akan dimulai 1 April 2017. Dan ini juga merupakan kenaikan jika dibanding dengan target belanja anggaran tahun ini yang sebesar 96,7 triliun yen. Kenaikan anggaran belanja ini diakibatkan oleh membengkaknya biaya jaminan sosial untuk membiayai populasi Jepang yang semakin lama semakin menua, dan juga lonjakan pada belanja sektor pertahanan dan sektor infrastruktur. Selain itu, kebijakan moneter juga akan diumumkan hari ini oleh Bank Sentral di Filipina dan di Taiwan. Stok news kita hari ini yang pertama adalah Energi Mega Persada. Energi akan lebih fokus pada pengembangan lahan-lahan migas yang sudah ada tahun depan. Perusahaan mengalokasikan capex untuk tahun 2017 ini turun sekitar 10% dibanding tahun ini. Yang kedua adalah Bank Wuri Saudara Indonesia atau SDRA. SDRA mempunyai 7 investor baru dan berencana melakukan rights issue di tahun 2017. Aksi korporasi ini ditargetkan akan meningkatkan ekuitas sehingga perusahaan akan menjadi bank dengan klasifikasi buku 3. Yang ketiga adalah Aneka Tambang atau Antam. Antam mempersiapkan pembangunan pabrik smelter ferronikel yang keempat di Halmahera Timur dengan total investasi senilai 3,42 triliun rupiah. Fase pertama dari pembangunan pabrik ini
akan mencapai kapasitas sebesar 13.500 TNI per tahunnya. Yang terakhir adalah Wijaya Karya atau Wika. Wika sudah mempunyai atau mendapat kontrak senilai 82,3 triliun rupiah, 8% di atas target untuk tahun ini yang sebesar 81,5 triliun. Sementara itu Wika juga mentargetkan mendapatkan kontrak senilai 101 triliun rupiah untuk tahun 2017. 43 triliun rupiahnya akan datang dari kontrak baru dan 58 triliun rupiah akan datang dari kontrak carryover dari tahun ini. Demikianlah stok news kita hari ini. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang mempunyai pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan melalui channel yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia, atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu kita membahas untuk IHSG kita. Baik, di sini kalau kita perhatikan, saya telah menggambar garis tren bullish dari IHSG, bisa kita katakan bullish, mengingat karena saya menghubungkan antara titik low, jadi kalau cenderung ke atas itu bisa terkonfirmasi bullish. Tapi sayangnya, kalau kita perhatikan pada penutupan hari kemarin, IHSG tampaknya sudah menembus tren bullish-nya, dan ada indikasi IHSG ini akan berubah tren menjadi sideways ataupun berubah tren malah menjadi bearish. Tampaknya IHSG sedang akan menguji level support selanjutnya, di mana level ini merupakan support terakhir
yang akan diuji oleh IHSG di level 5079. Apabila support ini berhasil kembali ditembus oleh IHSG dalam artian ditembus ke bawah, maka ada potensi IHSG itu akan terkoreksi hingga ke level 4.800. Jadi harap waspada pergerakan komposit kita, mengingat secara teknikal itu tren dari IHSG sudah keluar dari tren bullish-nya. Oleh karena itu harap waspada, apalagi bapak maupun ibu-ibu itu tradingnya saham-saham yang memiliki market cap yang tinggi, otomatis itu akan berpengaruh juga terhadap saham-sahamnya apabila IHSG kita mengalami koreksi. Jadi support selanjutnya yang akan diuji oleh IHSG berada pada level 5070 sampai dengan level 5075. Jadi apabila support itu di break ke bawah, maka ada potensi IHSG itu menuju ke level 4.800. Resisten dari IHSG yaitu berada pada level 5.200 based on technical view. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari Bapak Antonius Leo yang menanyakan untuk saham ELSA dan saham SMMT. Untuk saham ELSA terlebih dahulu, Pak. Untuk saham ELSA pergerakannya memang di sini masih bisa kita katakan dalam fase bearish, di mana saya telah membuat channel di sini, channelnya cenderung ke bawah atau bearish, dan pergerakannya rapih di dalam channel ini. Saran kami apabila ingin masuk ke saham ELSA, harap wait and see saja atau tunggu hingga saham ELSA ini terkoreksi hingga menyentuh level atau garis yang berwarna merah ini, mengingat kalau kita lihat secara historical, setiap saham ELSA ini menyentuh garis yang berwarna merah ini, ada potensi saham ELSA ini akan rebound atau berubah tren menjadi menguat kembali hingga menyentuh garis yang berwarna biru ini. Dan tampaknya saham ELSA masih berada dalam atau masih sedang akan menguji level resistennya di garis yang berwarna biru ini. Jadi untuk jangka pendek kami tidak menyarankan sama sekali untuk masuk ke saham ELSA selagi tidak adanya katalis positif juga yang bisa mendongkrak naik saham ELSA. Selanjutnya untuk saham SMMT. Untuk saham SMMT di sini pergerakannya sejak bulan Oktober memang masih sideways, masih bergerak di kisaran harga 150 sampai dengan harga 180. Saran kami kalau memang profil resiko Bapak cenderung agresif, saran kami untuk bisa mengakumulasi saham SMMT itu apabila sudah menyentuh level 150. Tetapi tidak menggunakan 100% dari portofolio Bapak. Tapi apabila memang profil risiko Bapak itu konservatif, kami tidak menyarankan sama sekali untuk masuk ke saham SMMT mengingat likuiditas maupun volatilitas dari pergerakan saham SMMT ini sudah bisa dikatakan sangat volatile dan likuiditasnya itu sangat kurang. Oleh karena itu, kalau profilnya cenderung konservatif, kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham SMMT. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Christian Chen. Bapak atau Ibu Christine Chen yang menanyakan untuk saham BJTM, Bumi, dan Jasa Marga. Untuk BJTM, di sini memang kemarin saham BJTM ini sudah break level resistennya di 620, di mana level itu merupakan swing high terakhir dari saham BJTM. Dan berhasil pula break level resisten 630 yang terjadi pada bulan Agustus kemarin, which is ini baik bagi saham BJTM. Tetapi tampaknya kalau kita perhatikan pergerakan saham BJTM secara historical, setiap saham BJTM ini break level resistennya
maka ada kecenderungan keesokan harinya saham BJTM ini akan mengalami koreksi. Dimana kalau kita perhatikan, kita ambil contoh pada tanggal 28 Juli kemarin, memang di sini sudah break level resisten di level 545, tetapi kalau kita perhatikan, keesokan harinya malah mengalami koreksi, dan koreksi itu cukup wajar, berjalan kurang lebih 1-3 hari, dan akan melanjutkan penguatannya kembali. Begitu pula yang terjadi pada tanggal 4 Agustus, di sini sudah break level resistennya atau break swing high terakhir dan keesokan harinya mengalami koreksi. Jadi tampaknya kemungkinan untuk koreksi BJTM hari ini lebih besar, bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness di kisaran harga 600 apabila ingin masuk ke saham BJTM dan target price selanjutnya berada pada level 700. Selanjutnya untuk saham bumi. Untuk saham bumi, di sini tampaknya sudah break atau sudah tembus ke bawah level support EMA 20 dari saham bumi dan sedang akan menguji level support selanjutnya pada level atau pada harga 237 sampai dengan harga 240. Saran kami, harap wait and see saja, tunggu hingga saham bumi ini terkoreksi ke level supportnya di level 237 sampai dengan level 240. Baru bisa kami sarankan untuk coba masuk, tetapi tidak terlalu agresif ke saham bumi, mengingat level ini baru akan diuji. Ada dua kemungkinan, apabila memang level ini berhasil menahan pergerakan saham bumi, maka ada potensi saham bumi ini akan berubah tren menjadi bullish. Tetapi apabila di break lagi atau ditembus ke bawah, maka level support selanjutnya berada pada level 185. Jadi kami tidak menyarankan untuk masuk terlalu agresif juga ke saham bumi. Sedangkan untuk jasa marga, untuk jasa marga di sini pergerakannya tampaknya sedang akan membentuk pola inverted head and shoulder, di mana kalau kita perhatikan memang secara teknikal pola itu cenderung sahamnya akan berbalik arah menjadi bullish. Dimana kalau kita perhatikan ini merupakan head-nya, ini shoulder-nya sebelah kiri, dan sedang akan membentuk shoulder sebelah kanan. Saran kami, harap wait and see saja, hingga saham jasa marga ini kita perhatikan dulu. Apabila saham jasa marga ini berhasil menembus atau berhasil break level resisten di level 4.510, kami menyarankan untuk masuk ke saham jasa marga. Tetapi apabila saham jasa marga masih mengalami koreksi hingga menyentuh head-nya di sini, maka pola inverted head and shoulder itu tidak terjadi atau tidak terkonfirmasi, malah akan melanjutkan tren pelemahannya. Jadi saran kami, harap atensi saja hingga saham jasa marga ini menembus atau break level resistennya di level 4.510, baru bisa kami sarankan untuk coba akumulasi saham jasa marga dengan target price di level 5.600. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan pergerakan IHSG saat ini dan pergerakan sampai dengan akhir tahun. Baik Pak, untuk pergerakan IHSG saat ini sudah saya bahas tadi. Kalau ditanya apabila sampai dengan akhir tahun, tampaknya potensi untuk ke bawah itu tampaknya lebih besar daripada potensi ke atas. Mengingat kalau hari ini IHSG masih akan ditutup di zona 5.100 ke bawah, maka ada kecenderungan IHSG itu ditutup di bawah level 5.000 sampai dengan akhir tahun. Jadi view kami itu ditutup di bawah level 5.100 sampai dengan akhir tahun, dan which is itu baik, mengingat tampaknya apabila ditutup di bawah level 5.100, maka harga saham itu terlihat diskon. Jadi saran kami bisa mengakumulasi saham-saham yang memiliki
margin maupun ROE dan ROA di atas average industri, dan bisa mengakumulasi juga saham-saham yang memiliki PE ataupun PBV yang di bawah rata-rata industri. Karena memang saat ini kondisi saham kita lagi diskonnya, jadi saran kami bisa diakumulasi terlebih dahulu. Dan kita lihat pergerakan IHSG untuk tahun depan, apabila memang kinerja ekonomi kita membaik, maka ada kecenderungan IHSG itu akan menyentuh target kami tahun depan IHSG berada pada level 6.000. Demikian, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, HMSP, Gudang Garam, dan Unilever. Untuk saham BRI terlebih dahulu, untuk saham BRI memang kemarin kalau kita perhatikan di sini ditutup minus 2% seiring dengan pelemahan yang terjadi pada komposit kita atau ISG sebesar 0,99% atau dibulatkan 1%. Dan tampaknya saham Bank BRI ini sedang akan menguji level supportnya, which is itu berada pada level 10.990, di mana level itu merupakan closing hari kemarin. Apabila hari ini saham Bank BRI berhasil ditutup melemah kembali, maka ada potensi saham Bank BRI akan menguji level support selanjutnya, yaitu di level 10.450. Dan apabila level ini di break ke bawah lagi, maka ada potensi Bank BRI itu menuju ke level 9.500. Jadi kita wait and see saja, tunggu hingga saham Bank BRI ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Bank BRI. Selanjutnya untuk saham BCA. Untuk saham Bank BCA, di sini tampaknya sedang akan menguji level supportnya yang cukup kuat di sekitar level 14.500, di mana kalau kita perhatikan memang ini merupakan support yang cukup kuat dari saham Bank BCA. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Bank BCA bisa coba masuk di level tersebut, di level 14.500 dengan menggunakan 30% dari portofolio Bapak maupun Ibu, dan bisa merealisasikan profitnya apabila sudah menyentuh EMA 100-nya, yaitu di level 14.800. Karena apabila support 14.500 ini ditembus ke bawah oleh saham Bank BCA, maka ada potensi saham Bank BCA akan menguji level support selanjutnya di level 14.300. Jadi kami hanya menyarankan untuk menggunakan 30% dari portofolio Bapak dan Ibu. Selanjutnya untuk saham Bank Mandiri. Baik, untuk pergerakan dari saham Bank Mandiri, kalau kita lihat secara chart weekly di sini memang tampaknya saat ini saham Bank Mandiri masih tertahan di level EMA 20-nya, yaitu di kisaran level 10.750, dan masih akan terus diuji sebagai level support pertama yang diuji oleh saham Bank Mandiri. Apabila level ini sudah di break ke bawah, maka ada potensi secara weekly chart saham Bank Mandiri ini akan menuju ke level 10.380. Begitu pula dengan chart daily. Di sini kalau kita perhatikan tampaknya level EMA 20 maupun EMA 100 ini sedang diuji oleh saham Bank Mandiri, dan apabila level ini sudah di break ke bawah, maka ada potensi saham Bank Mandiri ini akan menguji level support selanjutnya di level 10.465.
Sedangkan untuk saham HMSP, untuk HMSP di sini kalau kita lihat pergerakan dari saham HMSP memang kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam, di mana ditutup pada level minus 4,8%, which is itu saat ini saham HMSP sedang menguji level supportnya di sekitar level 3.730. Saran kami apabila ingin masuk ke saham HMSP, kita wait and see saja terlebih dahulu, tunggu hingga saham HMSP ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham HMSP. Karena tampaknya apabila level support ini diberi ke bawah oleh saham HMSP, maka ada potensi saham HMSP akan melanjutkan tren pelemahannya hingga ke level 3.600. Sedangkan untuk saham gudang garam memang tampaknya di sini sedang mengalami koreksi yang cukup masif, bisa kita katakan. Dalam 5 hari berturut-turut, candle dari saham gudang garam ini merah, dan uniknya kemarin saham gudang garam ini tampaknya membentuk salah satu doji, dan secara teknikal, kalau doji itu terjadi, maka ada potensi saham itu berbalik arah menjadi bullish kembali. Jadi tetap kita wait and see saja, tunggu pergerakan hari ini dari saham gudang garam. Apabila hari ini saham gudang garam ditutup menguat, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham gudang garam dengan level target price berada pada level 68.000. Support selanjutnya yang akan diuji oleh saham gudang garam berada pada level 61.150. Selanjutnya untuk saham Unilever. Untuk saham Unilever di sini kalau kita perhatikan tampaknya sudah berhasil break level support yang cukup kuat, di mana support itu merupakan swing low terakhir dari saham Unilever pada level 39.775. Kemarin saham Unilever ditutup melemah minus 3% di level 38.500. Ada potensi saham Unilever ini akan terkoreksi hingga ke level 35.500 sampai dengan level 36.000. Jadi saran kami untuk short term maupun medium term, kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Unilever terlebih dahulu. Tunggu hingga saham Unilever ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Unilever. Demikian Pak Robertus Immanuel. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Suryani yang menanyakan untuk saham Telkom, CTRP, dan Pakuwon sampai Januari nanti. Baik Bu, untuk saham Telkom terlebih dahulu. Untuk saham Telkom di sini tampaknya sedang akan menguji level supportnya, di mana level itu merupakan support terakhir yang cukup kuat yang akan diuji oleh saham Telkom, berada pada level 3.700. Apabila level ini sudah berhasil di-break kembali ke bawah oleh saham Telkom, maka ada potensi saham Telkom terjun hingga ke level 3.500. Di mana kalau kita perhatikan memang di sini pada tanggal 4 Mei sampai dengan tanggal 9 Mei terjadi gap yang cukup lebar tampaknya, di mana gap ini bisa kita jadikan support dari saham Telkom selanjutnya apabila sudah break ke bawah level 3.700-nya. Jadi harap waspada terhadap pergerakan saham Telkom saat ini. Tetapi apabila hari ini saham Telkom berhasil ditutup menguat, maka bisa kami sarankan untuk coba akumulasi saham Telkom dengan level target price selanjutnya berada pada level 4.000. Selanjutnya untuk saham CTRP. Untuk CTRP di sini tren dari saham CTRP secara long term memang bisa kita katakan masih bullish, di mana saya masih menggambar tren bullishnya dan belum berhasil break level atau belum berhasil break garis supportnya. Oleh karena itu
kami menyarankan apabila ingin masuk ke saham CTRP, boleh coba akumulasi di level 660, which is ini merupakan EMA 100 dari saham CTRP, dengan level target price berada pada level 800, jadi tampaknya upside-nya cukup tinggi. Tetapi mohon dijaga untuk level stop loss dari saham CTRP itu 1-2 fraksi di bawah level 640. Mengingat apabila level ini berhasil di break ke bawah, maka potensi downside-nya lebih besar daripada potensi upside-nya. Karena apabila level ini sudah di break, maka ada potensi saham CTRP ini menuju ke level 575. Selanjutnya untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon memang tampaknya pelemahan yang terjadi cukup dalam dan sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk bottom fishing di saham Pakuwon ini mengingat pelemahan yang terjadi ini cukup bisa dikatakan sangat dalam dan terakhir saham Pakuwon ini sudah break level support yang cukup kuat juga di level 570 dan tampaknya saham Pakuwon sedang akan menguji level support selanjutnya di level 530. Jadi saran kami apabila ingin masuk ke saham Pakuwon, silakan boleh coba masuk di level 530 dengan menggunakan kurang lebih 20-30% dana Bapak maupun Ibu. Karena level ini tampaknya akan diuji. Kita lihat selanjutnya apabila level ini berhasil menahan pergerakan dari saham Pakuwon, maka ada potensi saham Pakuwon ini akan berubah tren menjadi bullish dan akan menimbulkan return yang cukup tinggi mengingat upside-nya tampaknya cukup besar. Tetapi apabila level ini berhasil di break ke bawah oleh saham Pakuwon, maka ada potensi juga saham Pakuwon ini akan melanjutkan tren pelemahannya hingga ke level 480. Demikian Bu Suryani. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Christine Chen yang menanyakan untuk saham Antam, SIMP, Semen Holcim, dan SSMS. Untuk Antam terlebih dahulu, memang di sini pergerakan dari saham Antam, kalau kita perhatikan tren secara minor atau short term, ini pergerakannya memang bisa kita katakan bearish setelah mengalami penguatan yang cukup panjang sejak bulan September kemarin sampai dengan tanggal 9 Desember dan pada tanggal 10-nya saham Antam ini sudah berhasil break atau sudah berhasil keluar dari bullish channel-nya. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Antam, harap wait and see saja hingga saham Antam ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah kembali menjadi bullish, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Antam. Tetapi apabila saham Antam ini masih akan melanjutkan tren pelemahannya, sama sekali kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham Antam. Mengingat apabila hal itu terjadi, ada potensi saham Antam ini terkoreksi hingga ke level 780. Selanjutnya untuk SCMP tampaknya sedang akan menguji level supportnya yaitu di sekitar kisaran level 485, which is ini merupakan support pertama yang akan diuji oleh saham SCMP. Apabila support itu sudah di break, maka ada potensi saham SCMP ini akan menguji level support selanjutnya, di mana level ini merupakan support terakhir dari saham SCMP, yaitu berada pada level 478. Apabila support ini sudah di break juga, maka ada potensi saham SCMP ini akan terkoreksi hingga ke level 455. Jadi saran kami, apabila ingin masuk ke saham SCMP, boleh coba akumulasi 10% dari portofolio Bapak maupun Ibu di level 485 terlebih dahulu. Kita lihat pergerakan selanjutnya. Apabila memang pergerakannya berhasil menahan saham SCMP ini, maka ada potensi saham SCMP ini akan melanjutkan penguatannya hingga ke level 505. Selanjutnya untuk saham SMCB.
Untuk SMCB memang di sini kalau kita perhatikan tren secara midterm di sini memang masih bisa kita katakan bearish. Secara fundamental memang semen Holcim saat ini masih membukukan kerugian. Jadi kami tidak menyarankan untuk investasi atau memegang untuk jangka panjang ke saham Holcim. Mengingat memang secara industri semen saat ini masih dalam keadaan oversupply dan kondisi perusahaan Holcim sendiri memang masih membukukan kerugian. Beda dengan perusahaan SMGR, SMBR maupun INTP yang masih mencatatkan laba. Jadi saran kami, apabila memang profil Bapak atau Ibu untuk investasi jangka panjang, kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham SMCB. Tapi kalau untuk trading, silakan boleh coba masuk di level support, di mana level itu merupakan swing low terakhir dari saham SMCB, yaitu di kisaran level 865. Dengan level target price itu berada pada level 1000. Tapi mohon dijaga ketat untuk level stop loss dari saham SMCB berada 1-2 fraksi di bawah level 850. Selanjutnya untuk SSMS. Untuk SSMS di sini trennya masih dalam channel bearish-nya. Dan tampaknya saham SSMS ini sedang akan menguji level supportnya di level 1250 sampai dengan level 1270. Which is itu baik, mengingat ada kesempatan untuk mengakumulasi saham SSMS di situ. Dan level apabila Bapak ataupun Ibu sudah berhasil mendapatkan saham SSMS di harga bawah, level target price selanjutnya berada pada level 1380. Jadi kami menyarankan untuk harga sekarang ini kami tidak menyarankan untuk masuk terlebih dahulu, tunggu hingga saham SSMS ini terkoreksi ke level 1270. Demikian. Ya, untuk pertanyaan dari Pak Stevi mengenai IHSG kemarin melemah padahal foreign net buy. Nah, baik kalau untuk foreign net buy mungkin yang perlu diperhatikan adalah di pasar regulernya Pak. Jadi biasanya lebih real yang terjadi di pasar reguler. Kalau kita lihat 2 hari terakhir memang secara total asing membuka net buy, namun di pasar regulernya net sell cukup besar. Bahkan kemarin hari Selasa kalau tidak salah itu net sell sampai 500 miliar di pasar regulernya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan juga dari sisi foreign net sell net buy totalnya hingga tanggal 20 Desember kemarin, posisi net buy-nya sudah sama dengan tanggal 1 Juli kemarin. Jadi artian kita harus melihat posisi IHSG ketika tanggal tersebut, di mana IHSG ada di kisaran 5.000. Jadi tidak pesimis, namun tetap harus mewaspadai bahwa ada potensi untuk IHSG menuju ke sana. Demikian Pak Stevi. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Riyandi yang menanyakan untuk saham Unilever, Telkom, PPRO, dan Kalbe Farma. Untuk saham Unilever dan Telkom sudah saya bahas tadi Pak. Selanjutnya kita akan mencoba membahas saham PP Property dan saham Kalbe Farma. Untuk saham PPRO terlebih dahulu. Untuk saham PPRO di sini tren dari saham PPRO untuk jangka pendek memang masih bearish, tetapi untuk jangka menengah tren dari saham PPRO ini masih sideways atau sudah terkonsolidasi setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan sejak awal April kemarin, dan tampaknya apabila level support 1190 ini diberi ke bawah oleh saham PPRO, maka
tren dari saham PPR ini sudah terkonfirmasi menjadi bearish. Jadi saran kami untuk wait and see saja, kita tunggu pergerakan saham PPRO. Apabila level support 1190 tadi berhasil menahan saham PPRO, maka bisa kami sarankan untuk masuk ke saham PPRO dengan level target price berada pada level 1400. Tetapi apabila level ini di break ke bawah oleh saham PPRO, maka kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham PPRO mengingat tampaknya potensi ke bawah itu sangat besar daripada potensi ke atasnya. Baik, selanjutnya untuk saham Kalbe Farma. Untuk saham Kalbe Farma tampaknya hari ini dibuka gap down, dibuka membentuk gap, di mana kemarin saham Kalbe Farma ini ditutup di level 1455 dan hari ini dibuka di level 1430. Dan tampaknya saham Kalbe Farma ini sedang akan menguji level supportnya yaitu berada pada level 1390 sampai dengan level 1400. Saran kami apabila ingin masuk ke saham Kalbe Farma, silahkan boleh coba masuk di level support tersebut dengan menggunakan 20-30% portofolio Bapak maupun Ibu dengan level target price berada pada level 1580, which is itu merupakan swing high terakhir dari saham Kalbe Farma. Tetapi apabila level ini sudah berhasil di break ke bawah kembali oleh saham Kalbe Farma, maka ada potensi saham Kalbe Farma itu sedang menguji level selanjutnya, yaitu berada pada level 1300. Dan kami menyarankan untuk average apabila level ini sudah disentuh oleh saham Kalbe Farma. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aldi yang menanyakan untuk saham Asri dan Pakuwon di cut loss atau di hold saja. Baik Pak, untuk saham Asri dan Pakuwon, memang kalau kita perhatikan trennya bisa kita katakan ini sangat bearish. Dan apabila Bapak memegang kedua saham ini di harga atas dan sekarang sudah memiliki unrealized loss yang cukup tinggi, kami tidak menyarankan untuk cut loss, mengingat apabila di cut loss tampaknya ruginya cukup banyak juga. Jadi kami menyarankan untuk di hold saja hingga saham Asri maupun saham Pakuwon ini ada tanda-tanda pola pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk average dengan menggunakan modal yang sama di awal atau bisa menggunakan bahkan modal yang lebih daripada di awal hingga membentuk average yang cukup bawah, baru bisa kami sarankan untuk take profit di harga atas. Jadi untuk saham Asri maupun saham Pakuwon, saran kami apabila memang sudah mengalami kerugian cukup dalam, kami tidak menyarankan untuk direalisasikan, kami menyarankan untuk di hold saja hingga menyentuh level supportnya, baru bisa kami sarankan untuk di average down. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Robert yang menanyakan untuk saham BP. Untuk saham BP sama sekali kami tidak menyarankan untuk masuk ke saham BP, baik itu investasi maupun trading, mengingat volatilitas dari saham BP ini sangat tinggi. Memang sekali ada suatu masa saham BP ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan hingga auto reject atas. Tapi keesokan harinya kita lihat saham BP ini mengalami koreksi. Dan hal itu akan terjadi kembali hingga menyentuh level 50. Jadi kami tidak menyarankan sama sekali untuk masuk ke saham BP. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Awan Setiono yang menanyakan ada info kisaran harga REIS untuk Medco. Baik Pak, untuk saat ini memang Medco
akan melakukan reg issue, dan sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi baik itu mengenai exercise price ataupun tanggal kum dari reg issue saham Medco. Jadi saat ini kami belum mendapatkan informasi apa-apa mengenai reg issue untuk saham Medco. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roberto Simanuel yang menanyakan untuk saham Bank BCA sudah memiliki di harga atas di 15 ribuan, sebaiknya di average down atau dijual dahulu. Baik Pak, untuk saham Bank BCA memang kalau Bapak sudah memiliki barang di harga 15.000 ke atas, saat ini saham Bank BCA kembali dibuka melemah hingga minus 1,7% di level 14.425. Saran kami apabila ditanya dijual atau di hold, saran kami sebaiknya dijual saja, mengingat tampaknya saham Bank BCA ini sedang akan menguji level supportnya di level 14.300, dan kalau kita korelasikan dengan IHSG sudah berhasil break atau sudah menembus level supportnya dan ada potensi untuk koreksi. Maka dari itu tampaknya saham-saham yang memiliki market cap akan mengikuti tren dari komposit kita. Oleh karena itu kami menyarankan untuk dijual terlebih dahulu saham Bank BCA-nya. Tunggu hingga saham Bank BCA ini ada tanda-tanda rebound kembali, baru bisa Bapak akumulasi kembali untuk saham Bank BCA-nya. Demikian Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Astuti yang menanyakan untuk saham Pegas, Pakuwon, dan Jasa Marga. Untuk Pakuwon dan Jasa Marga sudah saya bahas tadi, Bu. Selanjutnya saya akan membahas untuk saham Pegas. Untuk saham Pegas, di sini kalau kita perhatikan candle dari saham Pegas, itu dalam 7 hari berturut-turut mengalami koreksi, di mana koreksi itu bisa dikatakan cukup wajar, karena sejak tanggal 16 November kemarin sampai dengan peaknya, yaitu pada tanggal 13 Desember, saham Pegas ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan belum mengalami koreksi sama sekali. Jadi koreksi yang terjadi untuk saham Pegas saat ini bisa dikatakan koreksi yang cukup wajar, dan sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk masuk ke saham Pegas. Kita tunggu hingga saham Pegas ini terkonsolidasi atau tertahan di level support yang akan dibentuk selanjutnya, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham Pegas. Mengingat kalau kita perhatikan di sini tampaknya saham Pegas ini sedang akan membentuk pola inverted head and shoulder juga, sama seperti Jasa Marga. Nah, apabila pola ini sudah berhasil terkonfirmasi, maka ada potensi saham Pegas ini akan berubah tren menjadi bullish dengan level target price selanjutnya berada pada level 3.400. Jadi upside-nya cukup tinggi. Jadi untuk saat ini kami menyarankan untuk wait and see saja terlebih dahulu. Demikian, Bu. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai sejak 20 menit yang lalu, tampaknya saya akan mengakhiri Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu pagi ini, dan kami meminta maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Morning Market Call edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.